Nah di situ bisa kita lakukan. Kalau lagi ada masalah, ada apa, wudu, sholat, menghadapkan diri kepada Allah SWT, dekatkan diri kepada Allah. Sujud, jangan angkat kepala kita kecuali sudah merasa plong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar teman-teman sekalian, seperti statement yang menarik disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, sabar itu ibarat kepala dari badan. Bagaimana bisa badan berjalan tanpa kepala? Dalam arti kata, memang senjata seorang muslim selain melawan kebatilan, selain berargumentasi yang kuat, selain juga segala macam termasuk harta yang halal yang dikorbankan untuk mempertahankan kebenaran, juga senjatanya adalah sabar. Dan sabar ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang berilmu. Karena kalau dia sudah punya ilmunya baru dia bisa bersabar. Kalau tidak tentu tidak akan pernah bersabar. Karena orang-orang yang berilmu pasti tahu. Dan itu sebabnya juga kenapa kita pelajari pada kesempatan ini insyaAllah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sudah punya ilmu. Terutama dalam masalah bab sabar ini. Bagaimana dia adalah bagian daripada karakter dan perangai. Dan harus dijadikan sebagai karakter dan perangai oleh setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak dalil berhubungan dengan masalah agar menjadikan sabar sebagai senjata. Dan definisi sabar kata ulama adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu adalah sabar. Apapun sifatnya, baik masalah itu kecil ataupun besar, ya semuanya diikuti dengan sabar, yaitu menerima dulu itu sebagai keputusan dari Allah. Baik itu adalah sebuah nikmat ataupun sebuah cobaan yang kita anggap sesuatu yang kita tidak senangi. Karena enggak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Allah tidak pernah menetapkan sebuah hukum kecuali Allah ingin hukum itu diterima. Walaupun kita tidak suka. Ya, apapun sifatnya, gangguan orang, orang utang tidak bayar, orang mencaci maki, hilangnya harta, bangkrutnya harta, hilangnya orang yang kita cintai, semua itu adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada hambanya yang dia inginkan, dan disitulah Allah menguji hambanya, dia sabar atau tidak. Kita akan dengarkan insyaAllah beberapa dalil atau banyak dalil, juga contoh-contoh tentang masalah sabar ini. Yang pertama diangkat oleh penulis ini adalah firman Allah yang maha suci dan maha pemurah dalam surah Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi kita ambil potongan akhir ayat ini. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Berarti Allah menciptakan cobaan agar hambanya sabar, menerima itu sebagai keputusan dari Allah, kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar. Tentu tidak akan ada makna dan garam kehidupan kita, maksudnya kayak makanan itu ada garamnya. Tidak akan ada kenikmatannya kalau tidak ada cobaannya. Kalau semua mulus-mulus saja tidak enak. Misal teman-teman sekolah dari SD sampai kuliah nggak pernah ada ujian, nggak cocok juga. Karena kita tidak pernah tahu kualitas kita seperti apa. Cobaan yang datang itu akan menunjukkan kualitas kita. Disitulah juga kita akan mengupgrade, meningkatkan kualitas skill kita ya, potensi yang ada dalam diri kita. Cobaan itu akan memaksa itu. Dengan kita sakit, kita coba ikhtiar untuk berobat, kita coba untuk ikhtiar bisa merasakan juga kurangnya tidur. Mungkin dengan puasa kita bisa sabar dengan kurangnya makan dan minum. Mungkin segala macam. Dan itu adalah ilmu, pengetahuan yang seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Jadi keliru kalau orang yang menganggap cobaan itu adalah sesuatu yang berat bagi dia, atau dia membesar-besarkannya. Ada orang kadang-kadang kalau ngobrol sama kita masalahnya kecil, hanya mungkin karena sakit sedikit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah tua. Kemudian dia datang mengeluh sama saya, Ustaz saya datang ke Jakarta karena saya mau berobat, saya ada diabetes begini begitu, masalahnya ini seperti sesuatu yang sudah sangat besar. Padahal saya lihat orang ini datang dari Jawa ke Jakarta, duduk makan, hadir di pengajian, jalan enak, bisa bernafas. Salah satu cobaannya hanya karena ada diabetesnya.
Dan itu bisa setiap saat Allah sembuhkan, kemudian dokter mengatakan Anda sudah sembuh, selesai. Dan dalam prosesnya pun ada dokter dia bisa konsultasi, ada obat bisa meredam diabetesnya dan segala macam hal. Lalu kenapa harus dengan keluh kesah ini? Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan nikmat supaya disyukuri, memberikan cobaan supaya disabari. Jadi tingkat sabar dalam cobaan seperti tingkat syukur dalam nikmat. Sekali lagi, tingkat sabar dalam cobaan, artinya kita harus betul-betul bersabar itu, sebagaimana kita harus bersyukur dalam nikmat. Kita tahu kalau kita bersyukur, kita akan ditambahkan nikmat. Kalau kita bersabar, kita akan diberikan ketenangan dan jalan keluar. Itu pasti. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada opsi yang lain. Mirip orang lapar, makan solusinya. Orang ngantuk, tidur solusinya. Ini orang cobaan, sabar solusi. Sebagaimana nikmat, syukur. Itu solusi. Tidak usah ciri yang lain. Karena ini Allah SWT yang telah memandu kita untuk ke situ. Allah berfirman betapa banyak nabi. Bisa makna, kata ulama tafsir, seluruh nabi yang Allah sudah utus. Kecuali sebagian kecil. Karena memang ada sebuah hadis Bukhari menjelaskan, nanti akan datang nabi pada hari kiamat, tapi enggak disebutkan namanya, yang tidak punya pengikut satupun. Mungkin memang tidak ada yang beriman. Allahu alam siapa nabi itu. Karena dari 124 ribu nabi dan diantaranya 313 rasul, itu yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita belum tahu. Nabi Muhammad SAW saja Allah mengatakan masih ada di antara nabi-nabi yang ada nabi yang kami ceritakan kepada Muhammad, ada yang belum kami ceritakan kepada. Jadi memang hampir semua nabi-nabi bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Untuk berperang itu bukan hal yang gampang. Keluar, bawa senjata, berhadapan dengan musuh. Kalau kita tidak pernah memulai pengorbanan kecil, kemudian mau diminta pengorbanan besar, mustahil terjadi. Antum nggak pernah berinfak 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, lalu kemudian mau berinfak 100.000, itu nggak bakal mungkin terjadi. Tapi mulai dari kecil, kemudian bertahap jadi 5.000, 10.000, jadi 50.000, jadi 100.000. Tidak akan pernah jadi 1 juta kecuali 100.000 dulu dimulai dan seterusnya sampai pindah kepada hal yang lebih besar. Kita berkorban dulu haus, lapar dengan puasa. Kita berkorban dulu dengan mendahulukan orang lain. Baru nanti tahapan-tahapan yang terbesarnya berkorban darah gitu kan. Itu yang sering kadang-kadang saya godain beberapa jemaah, bapak yang umroh dengan atau haji dengan saya. Kalau yang tidak mau gundul, saya kadang-kadang bercanda. Pak, baru rambut Allah minta, belum darah gitu kan. Sudah berat seperti kalau cukur rambut itu sudah luar biasa menjadi manusia paling jelek di dunia. Kenapa? Apa masalahnya gitu? Rambut digugurkan, apalagi dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, setiap helai rambut yang gugur 1 pahala. Itu luar biasa gitu. Tapi masih berat. Hanya karena malu di depan istrinya, hanya karena malu tempat kerjanya. Sampai kadang-kadang sambil mereka tertawa saya mengatakan, kalau antum gundul karena kriminal, malu. Pulang haji umrah gundul malu, aneh ini. Kan gitu. Jadi berkorban dulu rambut, nanti kalau Allah minta darah, berkorban perang, siap gitu kan. Terus tiba-tiba belum pernah berkorban lalu mau diajak jihad, dibawa kolom semuanya. Gak bakal berani gitu loh. Nah para sahabat dilatih oleh Nabi SAW untuk biasa berkorban. Ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban perasaan, segala macam hal seperti itulah. Nah di sini dikatakan nabi-nabi itu yang ikut bersama mereka berperang adalah orang-orang yang bertakwa. Memang sudah sampai pada tingkat dia mengenal Tuhannya dan ingin mengejar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Di sini makna yang paling dekatnya adalah bencana dalam jihad. Karena di sini Allah menyebutkan di potongan awal ayat adalah perang. Jadi kayak misalnya tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, itu kan kepikiran gitu kan. Orang biasa pergi haji umroh saja tidak pernah lepas handphonenya, hubungi kerjaan ini, kerjaan itu. Ini jihad bisa terputus kontak gitu kan. Bisa kembali, bisa enggak. Iya kalau langsung masuk medan perang lalu ditebas lehernya mati. Kalau dipotong dulu tangannya, dicungkil matanya, kan segala macam. Banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi karena mereka, nanti di closing hadisnya, penutupan ayatnya, dijelaskan mereka sabar, maka mereka tidak lemah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang puncaknya adalah jihad. Setelahnya adalah semua bencana di jalan Allah. Bencana dalam menuntut ilmu, ya, mungkin godaan orang, dihina segala macam, ditolak ilmunya, apalah. Mungkin dalam perdagangan gagal usahanya, mungkin dalam rumah tangga dia harus nasihatin pasangannya, mungkin anak-anaknya dia bersabar dalam memperbaiki mereka. Ini semua adalah bencana di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita disuruh bisa melaluinya. Tantangan hidup itu untuk dihadapi, bukan dihindari.
Percuma. Kalau itu menghindari percuma. Akan ada tantangan yang lain Allah berikan. Tapi kalau yang benar adalah kalau ada tantangan depan mata, hadapi. Kita hadapi, dan senjata terkuat adalah sabar. Terima dulu itu takdir Allah, kemudian kita ikhtiar cari jalan keluarnya. Seperti itulah. Dan tidak juga lesu dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Dia tidak pernah menyerah kepada syaitan, manusia dan jin yang berusaha melemahkan iman, menggoyahkan, ya. Tidak ada sama sekali. Dan orang-orang beriman selalu kokoh menerima keputusan Allah SWT. Sebagaimana dia nikmat, bersyukur dengan nikmatnya makanan, minuman, sehingga dia juga merasa nikmat dengan kesabaran yang Allah berikan pada saat musibah sedang datang, gitu kan. Urwah bin Zubair rahimahullah, dia kakinya satu diamputasi, anaknya mati. Begitu dia pulang ke Madinah, orang-orang pada takziah ke rumahnya, lalu mengatakan, sabarlah, beginilah, begitulah. Pada saat dia lihat banyak orang ngomong, langsung dia mengatakan, sebentar, jangan pernah ada yang mengucapkan kata-kata menyedihkan bagi aku. Karena ketahuilah, Allah telah memberikan aku 4 atraf. Atraf itu kayak 2 tangan, 2 kaki. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Allah berikan saya 4 anak. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Jadi luar biasa bagaimana mereka bisa melihat justru dari sisi yang lain. Pada saat sebuah nikmat Allah angkat, Allah berikan masih banyak nikmat yang tertinggal, kan begitu. Seperti tadi misalnya, saya kasih contoh, ada orang mungkin belum punya kerjaan. Tapi kan Allah masih kasih dia mata, masih kasih telinga, masih kasih tangan, masih kasih waktu, masih bisa tidur, masih bisa makan, masih banyak temannya. Ada orang punya keluarga, cuma tidak ada kerjaan. Itu saja. Baik, sabarlah. Coba terima sebagai putusan Allah, tetap ikhtiar, cari jalan keluar. Kan seperti itu. Dan seterusnya. Dan Allah mengatakan setelah itu, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kata beliau, sabar secara bahasa adalah menahan dan mengendalikan, seperti perkataan orang, fulan terbunuh karena ia sabar. Maksudnya apabila dia mengendalikan dan menahan diri, seperti bunyi firman Allah yang maha suci dan maha pemurah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Artinya tahan hawa nafsumu, tahan gejolak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, sabar ada 3 tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun sholat malam, berpuasa di siang hari, masuk ke dalam masjid, pergi ke masjid kalau sholat, dan segala macam hal. Ini butuh kesabaran. Begitu juga dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu, semua ada. Sabar. Kalau lagi datang, sabar. Antum ngomong sama diri antum sendiri. Sabar. Sabar. Sabarkan diri sendiri. Antara antum sama Allah SWT dengan jiwa antum. Jangan ikuti gejolak itu. Gitu kan. Dan jangan selalu menggunakan bahasa, godaan syaitan berat nih. Gak ada berat. Memang syaitan tampil depan antum. Cekik-cekik, harus kau berzina. Kalau enggak saya penggal lehermu, saya cungkil matamu. Gak ada. Antum aja yang besar-besarin tuh. Godaannya berat nih. Bohong. Mana berat? Pakai tidur, pakai makan, baca Quran, bisa. Harus kokoh, gitu kan. Sabar di situ. Kemudian juga dalam cobaan harian. Tak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Nanti kata Imam Ahmad rahimahullah, orang mukmin itu akan merasakan puncak nikmat Allah tanpa cobaan lagi pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Tapi untuk mendapatkan derajat di surga dia harus dicoba di dunia. Pasti akan diuji oleh Allah SWT. Karena ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan kesabaran, gitu kan. Mungkin amal kita, coba antum hitung deh masing-masing kita yang ada di sini, termasuk saya. Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Apakah setiap malam kita tahajud? Setiap hari kita sholat duha? Kalaupun sudah iya, sempurnakah bacaannya? Gerakannya? Surah apa yang antum baca? Doa apa yang antum ucapkan? Apakah zikir pagi petang sudah rutin dibaca? Tidak pernah luput. Mengerti nggak maknanya? Apakah setiap hari antum sudah sedekah? Jenguk orang sakit? Tiap hari bakti sama orang tua? Tiap hari berbuat baik sama istri dan anak atau suami sama anak? Tiap hari baik sama tetangga? Dan banyak sekali yang lain. Kan banyak kekurangan itu. Amal apa yang kita bisa hadapkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat? Apa yang kita mau banggakan? Kadang-kadang kita masih sudah beramal, itu pun masih diikuti dengan riya, masih diikuti dengan mengkhayal pada saat sholat, dan segala macam hal. Makanya Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu anhu, pada ini ahli ibadah, dikenal sahibut ta'assi. Orang yang sangat fanatik dengan Nabi SAW. Setiap ada perbuatan Nabi apa yang dia tahu, langsung dia kerjakan.
Sampai dia mengatakan kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih mengerti daripada saya sebuah hadis Nabi, maka saya akan naik kuda ataupun unta atau keledai untuk menuju ke sana. Maka beliau mengatakan kalau seandainya saya sudah tahu pasti 2 rakaat solat saya diterima oleh Allah SWT, maka saya akan bersyukur kepada Allah. Tapi semua, ya, dia tahu itu. Kita harus sebagai seorang muslim harus antara roja, khauf dan roja. Takut Allah tidak terima, dari satu sisi kita berharap Allah terima. Gitu kan? Tapi kepastian 100% kita nggak bisa menjamin diri kita. Kita yakin dengan itu insya Allah janji Allah. Tapi di sini seorang mukmin harus berada di antara itu. Karena kalau dia khawatir amalnya kurang, dia akan terus menjaga kualitasnya. Gitu kan? Seperti itulah. Di sini kita disuruh bersabar kalau kita sudah ada orang beriman, orang-orang saleh, ahli ibadah, tiap hari kerjanya di jalan Allah, bersabarlah bersama mereka. Itu yang Allah katakan di sini. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Firman Allah tersebut maksudnya sabarkanlah dirimu bersama mereka. Adapun sabar menurut syariat, kata beliau adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi ini definisi yang ditulis oleh beliau diambil dari buku Mawarid Az-Zam'an, ya. Lidrusus Zaman. Di jilid 2 halaman 40, di sini maksudnya adalah definisinya. Kalau beliau lebih terfokus, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi misalnya orang lagi sakit, jadi bukan cuma sabar itu berarti menahan sakitnya. Memang betul-betul di sini adalah meninggalkan hal-hal yang haram dalam berobat misalnya, atau dalam bertutur kata, berkeluh kesah, gitu kan? Jadi tidak boleh dia ucapkan itu. Dia bersabar. Ya, dalam arti kata bukan cuma sekedar menahan sakit sekali lagi, tapi dia tahan tutur katanya, tidak mengucapkan kalimat keluh kesah, kecuali memang dia sampaikan pada dokter masalah sakitnya saja, gitu kan. Lalu dia nikmati. Coba teman-teman kalau ada cobaan apa-apa, coba nikmati di prosesnya. Enak saja kita laluin tuh. Makanya pernah saya sampaikan Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau takdir Allah sedang terjadi, cobaan maksudnya, maka manusia 2 golongan. Yang pertama bahagia, yang kedua celaka. Yang berbahagia adalah yang menerima takdir Allah itu. Maka dia akan mendapatkan pahala, ya, mudah melaluinya dan mendapatkan solusinya. Pasti terjadi 3 hal itu. Cobaan apapun datang, kalau kita terima, maka kita akan dapat pahala, karena itu cobaan dari Sang Pencipta Allah. Seperti peraturan perusahaan diterapkan. Semua pegawai yang terima, maka dihormati oleh perusahaan. Itu kan, seperti itulah. Dia mudah melaluinya, walaupun dia sakit segala macam, dia tahu dicobaan akan ada pahalanya, dan kemudian dia dapat solusinya. Yang kedua celaka. Datang cobaan, berkeluh kesah, maka dia dapat dosa, dia sulit melaluinya, dan juga tidak dapatkan jalan keluarnya. Jadi misalnya ada 2 orang, A sama B. Dia golongan pertama si A, dia terima takdir Allah kena sakitnya, penyakit yang sama misalnya. Si B enggak terima, toh sama-sama akan melaluinya. Ya, beratnya sama, waktunya sama misalnya, maka sama saja. Maka yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak dapat pahala. Bahkan yang pertama akan mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT, sementara yang kedua tidak. Misalnya makin berat cobaannya. Kemudian kata beliau, kalimat sabar banyak tertera di dalam Al-Quran yang mulia, lebih dari 90 tempat. Dan ia merupakan sifat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adha sami'ahu minallahi innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar terhadap celaan yang ia dengar daripada Allah, karena mereka mengklaim bahwa Allah mempunyai putra, namun Allah sungguh senantiasa tetap memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 10 halaman 511, nomor hadisnya 6099, Muslim jilid 4 halaman 2160, nomor 2804. Jadi artinya ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Mereka tidak punya ya ilmu tentang masalah itu, tapi mereka terus yang mengekspos Allah punya anak, Allah punya anak. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka sudah mengklaim Allah punya anak, padahal Allah sudah jelas tidak punya anak, tapi Allah masih memaafkan mereka, Allah memberikan mereka rezeki, gitu kan. Allah berharap hamba-hambanya bertaubat kepadanya. Juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 34, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Artinya kalau kau didustakan oleh masyarakat Mekah, penduduk sekitarmu, pamanmu sendiri, Abu Lahab dan seterusnya, maka telah didustakan juga rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Artinya kau pun harus bersabar, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi SAW sangat bersabar, tapi Tuhannya Allah SWT memerintahkan dan menekankan agar melalui kehidupan ini dengan kesabaran. Toh ujungnya kemenangan bagi orang beriman. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian kalau antum bersabar, ya ternyata antum tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya. Oh berarti saya kalau dicaci maki orang ini saya bersabar, berarti saya dianggap hina. Enggak, sama sekali enggak. Justru antum yang dewasa, antum pemenangnya. Dia orang yang terhina banget. Gitu kan. Pasti Allah SWT akan hukum dia dengan caranya. Makin banyak dia menghina antum, makin banyak, makin berat hukuman yang akan datang kepada dia. Itu sunnatullah. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Ahqaq ayat 35. Perintah kepada baginda Nabi SAW agar bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan para rasul bersabar. Sabar juga merupakan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi yang pertama tadi, kalau teman-teman yang pegang buku bisa ditulis angka 1 di situ ya. Di halaman 78 ada tulisan di setelah dalil hadits Abu Musa al-Asy'ari lalu ada kalimat sabar merupakan sifat para nabi dan utusan-utusan Allah. Bisa ditulis angka 1 di situ. Yang kedua adalah sabar juga merupakan sifat orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah yang Maha Suci dan Maha Pura telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim was-sabirina fil ba'sa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di sini bersabar dalam kesempitan. Justru pada saat cobaan lagi datang, antum lagi butuh uang, tidak ada uangnya, lagi mau bayar utang dikejar orang belum ada uangnya, lagi butuh kesembuhan, lagi sakit berat gitu kan. Segala macam hal. Lagi butuh pertolongan, tidak ada yang tolong, bersabar dalam kesempitan. Penderitaan datang. Ya, kita boleh ikhtiar, antum sakit silakan. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya obatnya, gitu kan? Maka di sini kita disuruh untuk bisa berikhtiar, bertobat, berobat, gitu kan? Tapi bukan berarti berkeluh kesah sana sini. Semua orang harus tahu penyakitnya. Gitu. Pernah ada seseorang ketemu dengan Shuraih Al-Qadhi, rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, ya. Umar bin Khattab pun mengakui keimanannya sampai Umar mengangkatnya menjadi hakim dan menjadi hakim di 5 khalifah. Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid. Ya. Radhiyallahu anhu ajma'in ini menjadi hakim pada saat. Ada orang anak muda datang depannya berkeluh kesah. Didatangi sampai dia lalu kemudian dia mengatakan, hai anak muda mendekatlah. Apa kau lihat mataku ini dipegang mata kanannya. Mataku ini sudah 5 tahun atau 10 tahun gitu dia bilang. Saya tidak melihat. Tapi belum pernah saya keluhkan kepada siapapun dan baru kau yang tahu. Maka bersabarlah dalam cobaan yang sedang datang. Artinya kalau kita menyampaikan keluh kesah kita kepada ahlinya, penyakit kepada dokter, kemudian masalah kejiwaan atau pengetahuan agama kepada ustadz atau ustadzah, atau kiai, atau syekh misalnya, maka itu sudah pada tempatnya. Tapi kalau semua orang nggak perlu. Biarkan orang lain melihat kita seakan-akan tidak punya masalah. Itu benar. Karena kita berarti menerima apa yang sedang Allah putuskan gitu kan. Itu yang dimaksud di sini, orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Juga butuh kesabaran. Karena meninggalkan keluarga tadi saya bilang, meninggalkan pekerjaan, bisa ditangkap oleh musuh dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah telah memerintahkan agar bersabar seraya berfirman juga dalam surah Al-Imran ayat 200. Ini kepada orang-orang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang kita garis bawahi adalah kalimat pertama atau anjuran pertama Allah SWT, dan yang kedua isbiru wa sabiru. Sabarlah dan kemudian kuatkan sabarmu. Maksudnya jangan cuma sehari, jangan cuma sekali. Sabar aja sampai dapat jalan keluar. Tak usah berkeluh kesah sampai dapat jalan keluar. Kata Nabi SAW, semua itu segala sesuatu Allah ciptakan dari kecil menjadi besar, kecuali cobaan. Allah ciptakan besar, kemudian dia jadi kecil. Jadi sebenarnya pukulan itu memang di awal saja. Setelah berjalan beberapa waktu kita akan anggap biasa tentunya. Allah juga memerintahkan orang beriman agar selalu menjadikan sabar sebagai senjata dan alat untuk kemenangan. Begitu juga dengan sholat yang bunyinya dalam Al-Baqarah 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah selalu akan menolong dia dan memberikan jalan keluar dari cobaannya. Di sini kita disuruh meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Ada sholat teman-teman sekalian yang mungkin jarang di antara muslimin melakukannya itu. Padahal ini termasuk sholat sunnah. Ya. Bahkan sholat-sholat inilah yang dilakukan oleh banyak para nabi-nabi. Termasuk Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Yaitu sholat tatawwu, tambahan. Ya. Jadi bisa juga sholat ini dikatakan dalam sebuah riwayat sahih, Nabi SAW kalau punya masalah beliau langsung menuju ke sholat. Sholat ini bukan duha, bukan tahiyat masjid, bukan taubat, bukan wudu. Sholat pendekatan diri antum kepada Allah. Antum wudu, niat sholat pendekatan diri kepada Allah saja. Dia tidak ada niat khususnya untuk sholat duha kata tadi, sholat ini tidak ada penganjuran itu. Tapi dia sholat pendekatan diri kepada Allah. Misal antara azan, antara maghrib dan isya, antum lagi dulu di masjid tidak ada kegiatan. Kalau antum mau dekatkan diri kepada Allah SWT, antum boleh sholat mutlak, sholat saja. Nah di situ bisa kita lakukan. Kalau lagi ada masalah, ada apa, wudu, sholat, menghadapkan diri kepada Allah SWT, dekatkan diri kepada Allah. Sujud, jangan angkat kepala kita kecuali sudah merasa plong. Sampaikan semua kepada Allah SWT. Karena Allah tempat kita curhat, bukan manusia. Nah. Hindari curhat sama manusia teman-teman, karena tidak ada gunanya. Dia manusia seperti kita. Antum hadapi masalah 10 tahun dalam rumah tangga, terus mau cerita sama orang dalam setengah jam, berharap dia berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Nggak mungkin, gitu kan? Sulit sekali. Dia merangkumkan berarti 10 tahun dalam setengah jam, dalam 1 jam, dalam 3 hari, nggak mungkin, gitu kan? Itu nggak mungkin. Maka keluh kesahkan kepada Allah SWT, dan Allah akan mengutus nanti ya orang-orang atau makhluk yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita itu dengan izinnya.